Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Pramudia dari kelas 10 AKL ingin memberikan materi pas bab 6 tentang komunikasi. Komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan dari suatu pihak ke pihak lain. Hal terpenting dari komunikasi adalah adanya kegiatan menafsirkan perilaku berupa pembicaraan, gerak badania atau gestur, dan sikap yang ingin disampaikan oleh seseorang. Jika penafsiran dan makna yang diberikan seseorang tidak tersampaikan pada orang yang dituju, maka komunikasi tidak terjadi. Proses komunikasi diawali oleh komunikator memberikan pesan kepada komunikan, lalu pesan dimaknai oleh komunikan hingga terjadilah sesuai efek. Proses komunikasi membutuhkan 3 komponen, yaitu komunikator, komunikan, dan pesan. 1. Komunikator. Komunikator merupakan seseorang yang menjadi sumber informasi bagi komunikan. Komunikator bertugas menyampaikan pesan pada komunikan. Berikut kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang komunikator, yaitu komunikator verbal baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. 2. Pemahaman substansi yang akan disampaikan. Ketiga, kredibilitas yang baik di hadapan audiens atau komunikan. Keempat, pemilihan media komunikasi yang tepat. Kelima, mengantisipasi gangguan yang mungkin timbul saat menyampaikan pesan. Yang keenam, memberikan tanggapan kepada komunikan. Yang kedua ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau audiens dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikasi terdiri atas sebagai berikut. 1. Individu, yaitu seseorang yang akan diajak berkomunikasi secara langsung oleh komunikator. Yang kedua, kelompok, yaitu sekumpulan individu yang memiliki persamaan latar belakang sosial, contohnya kelompok suku bangsa tertentu. Yang ketiga, institusi, yaitu sekumpulan individu yang bergabung secara formal dalam sebuah organisasi. Yang keempat, masyarakat umum, yaitu khalayak umum tanpa memandang latar belakang, kelompok sosial, ekonomi, dan budaya yang dimiliki. Yang ketiga ada pesan. Pesan berupa informasi yang akan dikirim oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan secara verbal lisan atau non-verbal. Pesan dapat disampaikan secara langsung face to face maupun melalui media tertentu. Jenis pesan berdasarkan sifatnya meliputi sebagai berikut, yaitu 1. Pesan informatif, yaitu pesan yang berisi fakta dan data yang digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan serta keputusan sendiri. Contohnya, berita cuaca menyatakan bahwa bulan depan mulai memasuki musim penghujan. Yang kedua, pesan persuasif, yaitu pesan berisi ajakan yang dapat memengaruhi kesadaran manusia bahwa pesan yang disampaikan akan memberikan suatu perubahan. Perubahan dapat terjadi karena didasarkan atas kehendak komunikan sendiri sehingga komunikan tidak merasakan sebuah keterpaksaan. Contohnya, ajakan untuk meningkatkan cinta tanah air kepada peserta didik. Yang ketiga, pesan koersif, yaitu pesan yang bersifat memaksa dengan adanya sanksi. Bentuk penyampaian pesan dapat berupa agitasi yang menumbuhkan tekanan di kalangan komunikan. Contohnya, sanksi kepada masyarakat yang menimbulkan kerumunan selama pandemi. Yang keempat, media komunikasi atau channel. Media komunikasi adalah suatu sarana yang digunakan sebagai alat komunikasi dari komunikator kepada komunikan agar dapat memahami isi pesan. Jenis media komunikasi antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Media komunikasi personel, yaitu media komunikasi yang digunakan oleh 2 orang atau lebih untuk saling berhubungan. Contohnya, telepon serta aplikasi pesan WhatsApp, Line, dan Telegram. Yang kedua, media komunikasi massa atau sering disebut sebagai media massa, yaitu media komunikasi yang digunakan untuk mengomunikasikan pesan dari suatu individu atau beberapa orang kepada masyarakat sehingga dapat berdampak luas bagi khalayak. Contohnya surat kabar, televisi, dan website. Yang kelima, ada efek pesan atau feedback. Kesuksesan suatu pesan dilihat dari dampak yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Efek sebuah pesan dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. A, yaitu 1. Perubahan pengetahuan, yaitu penambahan pengetahuan komunikan sebab pesan dalam komunikasi yang diterimanya. Contohnya, setelah belajar biologi, peserta didik jadi lebih memahami kegunaan tumbuhan
dan dalam kehidupan. Yang kedua, perubahan sikap atau perilaku, yaitu perubahan tingkah laku komunikan setelah menerima pesan. Contohnya, setelah belajar biologi, peserta didik menanam pohon karena memahami fungsi tanaman sangat penting untuk kehidupan. Segitulah materi dari bab 6 tentang komunikasi. Bila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari 10 AKF Pramudia untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.